Corona. Kita semua ngeri sama virusnya. Tapi sebenarnya ada ancaman yang gak kelihatan yang berpeluang bikin kita semakin menderita. Apa itu? Buat mulainya aja, satu dunia ternyata udah ngalamin resesi, alias kerugian ekonomi yang bisa jadi krisis parah. Dari klub bola bintang 5 di Eropa, sampai PNS negeri sendiri, banyak yang harus ngerasain potong gaji dan ngerasa was-was soal kepastian kerjanya. Lihat ke kiri kanan kita pun ribuan, bahkan jutaan orang jadi pengangguran sekarang. Nggak cuma buruh pabrik, tapi sampai insinyur, manajer, bahkan para CEO pun semua kehilangan pekerjaan. Itu semua faktor pendorongnya adalah gara-gara Corona. Tapi intinya yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, akankah ekonomi dunia bisa pulih kembali? Ataukah ekonomi dunia akan hancur di hadapan pandemi Corona? Intinya jawabannya bisa jadi begitu mengerikan karena sekarang pun ekonomi dunia udah mulai kena dampaknya. Lihat aja kondisi dunia sekarang, semua aktivitas lagi dibatasin tanpa tanggung-tanggung. Hasilnya, banyak negara nggak bisa ngejamin jalannya produksi. Dan begitu produksi turun, otomatis nggak ada yang bisa dijual dan pendapatan juga berkurang drastis. Jadi, kita mesti mengerti walaupun udah hampir dipastikan krisis, pendapat para ahli soal bisa seberapa parah krisis ekonomi 2020 ini nyatanya masih berbeda-beda. Ada yang ngebandinginnya krisis sekarang mirip kayak krisis ekonomi 2008. Ada juga yang ngebandingin sekarang sama kayak krisis ekonomi paling parah dalam sejarah tahun 1929 atau dikenal sebagai The Great Depression. Itu artinya, ibarat kita ngunjungin tetangga sekitar, tiap ngelewatin 3 rumah, kita akan sampai ke keluarga pengangguran tanpa penghasilan, yang mungkin besoknya nggak tahu mau makan apa. Jadi, di dalam keadaan kayak sekarang, orang-orang yang ekonominya paling terdampak sangat membutuhkan kita. Dan ngeliat ini semua, sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita lakuin untuk bantu mereka. Berbagilah informasi yang nyata dan bermanfaat. Selain itu, tentunya, bantulah juga diri kita sendiri. Dunia pasti akan berubah, dan kita juga harus bisa beradaptasi. Kita mesti bisa manfaatin waktu yang ada untuk memperkaya wawasan dan keahlian-keahlian baru. Dan seperti biasa, terima kasih.